Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Multita Mainurika. Nah, pada bab ini kita akan membahas terkait dengan mikrotik akses. Nah, pada bab ini itu yang akan dibahas itu apa saja sih yang akan dibahas itu ada metode akses mikrotik router US, akses router port menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual pinnet lab dengan Winbox, Wi-Fi, QuickSet, remote access telnet dan SSH, dan yang terakhir itu ada konsep serial console. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mengakses dari mikrotik atau bagaimana cara mikrotik itu diakses. Nah, teman-teman, mikrotik itu bisa diakses kita menjalankan router US yaitu router port. Nah, itu bisa menggunakan yang real device atau yang non real device atau yang bisa kita install di PC nih. Jadi, aplikasi apa sih yang tercolok pada PC kita, teman-teman? Itu bisa diakses. Nah, itu kita perlu mengaksesnya menggunakan aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu yang pertama kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server terminal atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet dan Wi-Fi dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, contohnya orang yang memasang atau menanamkan mikrotik pada PC-nya atau pada komputernya nih menggunakan mikrotik router US. Nah, maka itu bisa diakses menggunakan keyboard. Kita bisa menggunakan yang mode CLI atau yang mode text. Tapi teman-teman, kebanyakan saat ini kita menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotiknya nih. Nah, untuk menginstalnya, teman-teman bisa cari saja di browser. Install Winbox. Nah, kalian pilih yang paling atas. Nah, lalu kalian bebas mau download yang mana. Yang mau yang 64 bit atau yang lainnya. Nah, untuk akses mikrotik pada Winbox pada awal pertama kali itu masuknya bisa klik MAC address, lalu kita klik yang connect, teman-teman. Setelah itu bisa pasang IP address sehingga nantinya kita bisa masuk menggunakan IP address, sehingga nanti MAC-nya tidak perlu menggunakan MAC address lagi. Kemudian ketika berhasil pertama kali kita akses mikrotik, maka akan ada informasi router US default configuration. Nah, itu teman-teman bisa di remove aja. Jadi kita melakukan konfigurasi di mikrotiknya itu secara kosongan atau yang masih kosong. Nah, selain menggunakan Winbox, di sini kita juga bisa menggunakan FTP. FTP fungsinya itu untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga kita menggunakan yang API. API ini biasanya untuk network programming. Selain itu kita bisa menggunakan QuickSet dan Wi-Fi yang berbasiskan HTTP. Jadi nanti kalian bisa mengaksesnya itu di web browser. Kemudian juga ada mikrotik up yang ini. Jadi ini itu juga kalian pengen ngecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya itu berapa secara real time. Nah, untuk pembelajaran kita nggak perlu khawatir, teman-teman, jika kita tidak mempunyai real device, karena nantinya kita bakalan menggunakan lab virtual environment. Dalam pembelajaran
kita kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual yaitu Pinet Lab. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh semacam Cisco. Misal kalau di Cisco kan kita bisa menggunakan Cisco pakai Tracer. Nah, kalau semisal di Mikrotik itu kita bisa menggunakan Pinet Lab. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yang membahas bagaimana mengakses router board dengan Winbox. Nah teman-teman, untuk mengakses Mikrotik itu kan kita perlu perangkat Mikrotiknya nih, kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Nah tapi kalau misal kita belum punya perangkat aslinya, nanti kita bisa menggunakan perangkat virtual. Nanti untuk mengaksesnya kita menggunakan yang namanya Winbox. Jadi untuk Winbox itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada akses dengan MAC address maupun dengan IP address. Tapi untuk pertama kali kita bisa mengaksesnya menggunakan MAC address. Jadi kita belum konfigurasi IP. Nah, perlu kalian ketahui kalau aplikasi Winbox ini by defaultnya formatnya .exe, jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi kalau kalian yang pakai OS lain seperti Linux maupun Mac OS, jangan khawatir nih. Untuk Mac OS bisa menggunakan seperti ClassOver atau lainnya. Kalian bisa searching bagaimana mengakses Mikrotik di Winbox dengan sistem operasi yang sesuai dengan iOS kalian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah perangkat router boardnya atau perangkat aslinya. Nah, jadi dia dicolokkan ke laptop atau device kita. Jadi laptop ini dia terhubung ke perangkat Mikrotik yang ada Mikrotiknya dengan kabel LAN dan dia terhubung di Ether 2 atau port 2. Pokoknya di sini kalian bisa hubungkan di Ether 2 atau port-port lainnya seperti 3, 4, 5, asalkan jangan yang port pertama. Karena port yang pertama itu ada firewallnya ya teman-teman. Jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Jika laptopnya tidak ada port LAN-nya, maka bisa menggunakan LAN adaptor. Nah, di sini perangkat Mikrotik teman-teman bisa aktifkan tombol powernya di perangkat asli Mikrotiknya, atau kalian bisa mencolokkan kabel yang besar. Setelah dicolokkan, nanti akan muncul lampu. Jika lampunya sudah menyala, maka kalian sudah berhasil menyalakan Mikrotiknya. Jika kalian tidak mempunyai perangkat aslinya, nanti kita akan membuat perangkat Mikrotik, tetapi bentuknya itu virtual. Nah, untuk caranya nanti kita praktekkan ya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang Pinet, yaitu lab environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika ingin belajar Mikrotik tetapi kalian nggak punya perangkat Mikrotik aslinya. Nah, salah satu platformnya itu adalah Pinet Lab nih. Jadi Pinet Lab itu multi platform, jadi seperti vendor Mikrotik, Cisco itu semuanya bisa. Untuk pertama, kalian bisa cari mikrotik.com. Nah, di sini kalian pilih yang software nanti untuk mendownload CHR-nya dulu. Nah, saya itu sudah mendownload CHR-nya. Nanti kalian mendownloadnya itu di Raudis. Kalian bebas mau download yang mana. Jadi nantinya kita akan menggunakan Pinet Lab nih untuk membuat Mikrotik virtual. Nah, kalian terserah ya ini mau mendownload yang mana.
yang di raw this image. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak usah mendownload lagi. Setelah itu nanti kita perlu mengimport dari file CHR-nya. Nah, nanti kita memerlukan aplikasi yang namanya WinSCP. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini itu bebas ya, kalian mau namainnya siapa. Nah, ini kalian bebas mau nyimpen di mana, kalian bisa pilih di sini. Nah, lalu diimport. Nah, lalu kita jalankan ya teman-teman. Nah, untuk loginnya itu root ya teman-teman, lalu di enter, lalu passwordnya itu pinet. Kalau kalian mau pakai password yang lain terserah kalian, lalu di enter. Nah, di sini tinggal di enter saja. Kita masukkan yang tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke WinSCP. Nah, untuk file protokolnya itu diganti SCP dan hostname-nya itu IP yang tadi kita dapatkan ya, 92.168.31.152. Nah, untuk username-nya itu root, passwordnya itu pinet atau yang kalian buat tadi terserah. Terus login, lalu yes. Nah, di sini itu untuk mengupload CHR-nya ya. Lalu kita masuk ke sini, lalu OPT, terus unit lab, terus add-ons, terus Kemu. Nah, di sini kalian itu membuat folder di new directory, lalu kasih nama Mikrotik. Ini untuk ini CHR-nya berarti 6.49.19. Terus oke. Lalu klik 2 kali, terus kalian upload CHR-nya. Oke. Nah, di sini itu namanya diganti ya. HDA.GCOW 2. Lalu di enter. Nah, lalu kita masuk ke VM-nya, kita jalankan perintah yaitu opt/unitlab /wrappers terus /unl strip wrapper, lalu bin a fix permission, ada S-nya ya, lalu di enter. Nah, lalu kita masuk ke Mozilla, kita search IP-nya 192.168.31.1 berapa tadi? 152, lalu di enter.
Nah, di sini klik yang online mode, lalu masukkan akun emailnya kalian, lalu buat password, lalu ini masukkan sesuai yang ada di kolom, lalu login. Nah, di sini klik yang ini. Nah, terus dikasih nama, bebas kalian mau namain siapa. Lalu klik yang add. Lalu klik note, terus Mikrotik Router US. Ini Mikrotik. Nah, terus ini dihapus teman-teman. Lalu save. Terus kita kasih, semisal kita ganti nama internet, terus yang ini itu diganti manajemen cloud, lalu di save, lalu kita hubungkan. Kita jalankan ya teman-teman. Nah, ini kan sudah hijau. Lalu kita masuk ke terminalnya untuk mendapatkan IP untuk masuk ke Winbox. Nah, kalau kalian nggak bisa masuk ke terminal, nggak usah bingung, ini tinggal pencet yang HTML console, lalu klik 2 kali. Nah, di sini tuh di enter, lalu loginnya itu admin, enter, passwordnya kosong, terus pilih yang Y, terus key, lalu password kalian bebas mau ngasih apa, enter. Lalu kalau udah ada tampilan gini, kalian klik IP address print, lalu enter. Nah, kita perbesar, lalu di enter, klik lagi IP address print. Nah, ini kan sudah mendapatkan IP ya. Lalu kita masuk ke Winbox. Nah, tadi masukkan IP yang tadi kita dapat, lalu connect. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Winbox menggunakan IP. Nah, langsung saja kita akan lanjut juga materi yang mengakses routerboard dengan Wi-Fi. Jadi nanti tentu kita akan mengaksesnya melalui web browser, jadi nggak pakai Winbox. Jadi Wi-Fi diperkenalkan sejak router US v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, akses routerboard dengan Wi-Fi itu memiliki support IPv4 dan IPv6, lalu support HTTP dan HTTPS. Nah, akses routerboard dengan Wi-Fi itu sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses routerboard via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan yang Wi-Fi. Yang pertama, kita buka yang di Winbox, klik bagian IP, kemudian address. Di sini sudah ada IP. IP ini nanti kita akan mencoba menggunakan Wi-Fi ini
Nah, ini di copy dulu. Lalu kita ke browser. Di sini menggunakan Mozilla ya, teman-teman. Di sini kita kopikan saja IP-nya. Lalu enter. Jadi webfile itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Ini bisa jadi opsi yang lain ketika kita nggak bisa meremote mikrotik kita melalui Winbox, kita bisa menggunakan webfile. Jadi fungsinya kurang lebih sama dengan yang di Winbox. Nah, lanjut di sini kita juga akan membahas mengenai quickset nih. Jadi yang ini. Jadi di mikrotik ada menu quickset. Jadi menu quickset ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router dan mikrotik secara lebih cepat. Misalnya kalau kalian ingin setting mikrotik itu kalian kan perlu mengakses berbagai menu ya teman-teman. Banyak menu, ada yang ini, menu itu. Tapi dengan quickset ini kita bisa mengonfigurasikan mikrotik kita hanya dalam satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan mikrotik yang virtual, nah kita nggak bisa menggunakan menu quickset. Terus juga quickset hanya ada pada mikrotik yang mempunyai interface wireless. Nah, kita akan lanjut ke materi remote, telnet, dan SSH. Jadi teman-teman, telnet dan SSH ini merupakan metode akses mikrotik yang bisa kita coba nih. Mereka itu bason terminal, jadi kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan CLI. Nah, untuk akses via CLI ini dapat menggunakan SSH, telnet, konsol, Neo terminal atau Winbox, dan terminal Wi-Fi. Nah, remote access telnet dan SSH digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Atau kita bisa menggunakan terminal kita sendiri. Nah, oke, langsung saja kita akan mencoba yang telnet dan SSH. Yang pertama itu kita cek dulu untuk portnya atau IP address print detail. Kemudian di enter. Lalu kita jalankan perintah lagi IP, enter. Lalu service, lalu di enter. Kemudian jalankan perintah print. Nah, bisa lihat untuk telnet port. Nah, kalian bisa lihat untuk telnet port defaultnya itu 23 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan mencoba di terminal PC atau laptop kita nih. Nah, tapi sebelum itu kita harus menginstal dulu yang namanya telnet client. Kalian bisa masuk ke control panel, lalu klik program, lalu klik yang program and features. Lalu kalian bisa klik yang turn Windows feature on or off. Lalu scroll saja sampai menemukan yang telnet client. Jika punya kalian belum dicentang, maka teman-teman bisa dicentang dulu. Kemudian oke, kalau sudah lalu buka command prompt. Lalu klik yang run as administration. Lalu perintahnya itu adalah telnet terus IP yang kita dapatkan.
IP mikrotiknya, lalu di enter, terus loginnya itu admin, passwordnya terserah. Nah, lalu sudah bisa remote mikrotik menggunakan internet. Nah, untuk portnya itu sebenarnya kita bisa custom nih. Untuk portnya kita bisa pergi ke Winbox, kemudian masuk ke menu IP, lalu service, mana service? Nah, lalu service. Nah, untuk telnet kalian bisa menggunakan sesuai keinginan. Misalnya, kalau kalian ingin ganti, maka remote di ininya menggunakan perintah seperti ini. Kalau kalian ingin ganti, berarti perintah di sininya itu telnet IP 23 atau 225, terserah yang kalian ingin ganti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba metode remit menggunakan SSH. Nah, SSH ini saya menggunakan putih, teman-teman. Jika belum punya, bisa mendownload dulu ya. Nah, ini saya buka, kemudian masukkan saja IP mikrotiknya, yaitu yang tadi yang ada di IP, terus addresses itu ini ya teman-teman. Lalu portnya itu 22, kalian bisa lihat di Winbox. Nah, jadi ini SSH nya 22, jadi 22 ya teman-teman. Lalu kita open. Nah untuk loginnya itu admin, lalu di enter, terus passwordnya itu kosong ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah itu sudah bisa untuk remote mikrotik menggunakan internet dan SSH. Nah, oke, setelah tadi kita remote menggunakan internet dan SSH, saya akan membahas untuk materi terakhir, yaitu serial console. Jadi teman-teman, ada cara lain untuk mengakses mikrotik kita tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Nah, port serial console itu ada di router boardnya. Dengan itu kita gak perlu khawatir kalau misal ada koneksi terputus. Nah, dengan port serial console ini juga bisa menjadi alternatif lain ketika kita nggak bisa mengaksesnya dengan Winbox. Nah, dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan mode GLA ya teman-teman, atau dengan mode teks. Nggak bisa dengan cara atau mid mode yang GUI. Tapi teman-teman nggak semua mikrotik bisa kita remote dengan cara ini. Hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan metode serial console. Nah, portnya itu bentuknya seperti ini. Dan biasanya itu hanya router kelas menengah hingga kelas tinggi saja yang mempunyai port serial console. Contohnya itu ada mikrotik CCR dan lainnya. Jadi serial console itu dia menggunakan program hyperterminal, baud rate 115200, data bitsnya 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Jadi itu adalah spesifikasinya ya teman-teman. Jadi nanti dilihat saja di Windows kita COM-nya berapa, dan untuk bentuk dari kabel serial console itu seperti ini. Nantinya ini cukup kita masukkan saja ke port serial console-nya. Nah, untuk pada materi bab ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.